warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM J1A119045, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biokimia enzim. Enzim. Tahukah kamu apa itu enzim? Mari saya beri contoh. Apakah kamu pernah merasakan saat makan nasi atau karbohidrat lainnya terjadi perubahan rasa di lidah dari hambar menjadi manis? Tahukah kamu apa yang menyebabkan perubahan rasa tersebut? Perubahan rasa tersebut disebabkan oleh reaksi yang dilakukan oleh enzim. Enzim atau yang biasa disebut dengan biokatalisator adalah suatu senyawa protein yang memiliki kemampuan untuk mempercepat suatu reaksi biologis dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Bagian-bagian enzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Yang pertama apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim adalah jenis yang paling mendominasi atau paling banyak dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya yang labil menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara gugus prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Yang pertama koenzim. Koenzim tersusun dari bahan organik. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Sedangkan kofaktor tersusun dari bahan anorganik atau bukan organik. Contohnya klor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim petialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Kemudian kita masuk ke dalam cara kerja enzim. Cara kerja enzim terbagi menjadi dua, yaitu teori gembok dan anak kunci, serta teori kecocokan induksi. Yang pertama yaitu teori gembok dan anak kunci. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer tahun 1984. Menurutnya, enzim tak dapat berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang spesifik atau sama dengan sisi yang aktif dari enzim. Dapat dikatakan juga jika hanya substrat yang memiliki bentuk cocok secara spesifik yang bisa berhubungan terhadap enzim tersebut. Sehingga teori ini dinamakan dengan teori gembok dan kunci. Perumpamaan substrat adalah gembok, sedangkan enzim diperumpamakan sebagai kunci. Sementara gembok dan juga kunci memiliki kecocokan dengan sisi yang sama agar dapat membuka ataupun mengunci. Teori cara kerja enzim tersebut memiliki kekurangan, yakni tak mampu menjelaskan bagaimana kestabilan dari enzim. Kestabilan tersebut didapat ketika peralihan titik pada reaksi enzim. Gatal. Yang kedua yaitu teori kecocokan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kosland pada tahun 1958. Menurutnya, enzim mempunyai sisi yang aktif dan juga fleksibel. Walaupun demikian, sisi tersebut memiliki titik pengikatan yang spesifik atau sama persis. Dengan demikian, hanya substrat yang memiliki titik pengikatan yang juga spesifik yang akan menginduksi terhadap sisi aktif dari enzim. Kemudian akan menghasilkan kecocokan atau pas dalam membentuk substrat. Teori yang dikemukakan oleh Daniel Kosland ini mampu menjawab kekurangan yang terdapat pada teori gembok kunci yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Sehingga teori ini merupakan teori yang paling banyak diakui para peneliti dalam menjelaskan bagaimana cara kerja enzim pada organisme. Kemudian kita akan membahas tentang faktor penghambat kerja enzim. Yang pertama, suhu yaitu temperatur. Tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius,
kecepatan reaksi enzim menjadi 2 kali lipat. Artinya, hal ini berlaku dalam batas suhu yang wajar. Kenaikan suhu berhubungan dengan meningkatnya energi kinetik pada molekul substrat dan enzim. Pada suhu yang lebih tinggi, kecepatan molekul substrat meningkat sehingga ada saat bertubrukan dengan enzim. Energi molekul substrat berkurang. Hal ini memudahkan molekul substrat terikat pada sisi aktif enzim. Peningkatan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan atom-atom penyusun enzim bergetar sehingga ikatan hidrogen terputus dan enzim terdenaturasi. Denaturasi adalah rusaknya bentuk 3 dimensi enzim dan menyebabkan enzim terlepas dari substratnya. Hal ini menyebabkan aktivitas enzim menurun. Karena peristiwa inilah makanya suhu menjadi faktor penghambat kerja enzim. Yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman. Enzim sangat peka terhadap perubahan derajat keasaman dan kebasaan atau pH lingkungannya. Enzim dapat nonaktif bila berada dalam asam kuat atau basa kuat. Pada umumnya, enzim intrasel bekerja efektif pada kisaran pH 7,0 atau pH normal. Jika pH dinaikkan atau diturunkan di luar pH optimumnya, maka aktivitas enzim akan menurun dengan cepat. Hal inilah yang menyebabkan pH menjadi faktor penghambat kerja enzim. Baru yang ketiga, inhibitor. Inhibitor atau faktor penghalang. Inhibitor di sini terbagi menjadi 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Inhibitor dan substrat di sini memiliki sifat yang hampir sama. Contohnya sianida bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin dalam rantai respirasi terakhir. Penghambatan inhibitor kompetitif bersifat sementara dan dapat diatasi dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Jadi inhibitor kompetitif ini ya bersifat sementara. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim sehingga bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak dapat berfungsi. Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat masuk ke sisi aktif enzim. Penghambatan inhibitor non-kompetitif bersifat tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Baru yang terakhir adalah konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Selain faktor-faktor pemicu aktivitas enzim, misalnya pH, suhu, dan konsentrasi substrat, konsentrasi enzim sendiri ikut mempengaruhi kecepatan reaksi enzim sampai batas tertentu dan tidak dapat sampai batas tertentu itu artinya tidak dapat diukur sampai batas mana. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin banyak pula kerja enzim tersebut. Berarti tergantung dengan banyaknya enzim yang tersedia. Jika pH dan suhu suatu enzim dalam keadaan konstan serta jumlah substrat berlebihan, laju reaksi adalah sebanding dengan enzim yang ada. Tapi jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim dalam keadaan konstan, reaksi awal hingga batas tertentu sebanding dengan substrat yang ada. Jika sistem ion enzim memerlukan suatu koenzim atau ion kofaktor, konsentrasi substrat dapat menentukan laju keseluruhan sistem enzim. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang enzim. Intinya, dengan adanya enzim, maka metabolisme dalam tubuh manusia menjadi lancar.